gabung ke sini. Ya. Ini difermentasi lagi? Difermentasi. Berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Setiap 1 minggu sekali dibalik. Ini aja jadwalnya nih. Tanggal 7 proses pengembalikan tanggal 10, pengembalikan kedua tanggal 12 bulan 10, pengembalikan ketiga tanggal 19 bulan 10, pengembalikan keempat tanggal 26 bulan 10. Berarti ini kontinu? Ya kontinu 1 bulan dulu. Setiap minggu 1 minggu dibalik. Berarti sama aja semuanya fermentasinya antara pembuatan mikroba, sama ini sama semuanya 1 bulan. Sayangnya kita nggak bisa ngelihat pencampuran mikroba sama ininya karena belum difermentasi ya. Ya gini, nanti ini proses bikin mikroba. Setelah bikin mikroba, kan ada mikroba yang sudah jadi. Oh ada mikroba. Sudah jadi. Terus nanti tahapannya itu penggilingan. Nah ini nanti penggilingan ya. Walaupun 10 menit 5 menit biar tahu. Apa-apa. Kang, giling sih. Penggilingan ini nanti baru di mix sama si mikrobanya. Iya. Ini di kan Pak Tomo. Fermentasi lagi. Iya. Lumayan juga berarti 2 bulan ya Pak ya prosesnya ya? Iya. Kalau misalnya kitanya nggak bikin terus-terusan si mikroba itu. Iya. Didurkleng. Kang Peno, made Kang Peno. Bon. Santai, ngebut. Ya, alon-alon, ya, pelan-pelan. Alon, titik. Maaf ya. Itu Mak dokter ini, ya. Ya. Jalan. Ya, Pak. Ini berat nggak sih Pak? Berat nggak? Enggak. Hasilnya mana sih? Oh hasilnya di sana. Loncat dia. Iya nggak ya? Kekerasannya. Coba ini. Ibu aku mau nyoba dong pegang, boleh nggak? Nanti udah
halus. Iya. Kayak gitu ya. Ini tidak rekayasa, alamiah. Tidak ada campuran apapun. Murni ini. Tanpa kimia ya, Kak? Ya, tanpa. Betul. Hop. Ben nang kene, engko difermentasi kene. Wis ben nang kene, dapur ning kene. Bapak, aku mau coba. Nanti fermentasi di sini. Oke. Ya. Bapak, aku mau coba. Ngantuk itu. Tidur sana. Sana tidur sana. Ngantuk anak itu. Tiduran sana, tiduran kan gini. Ngantuk di sana kalau Bu. Udah, Bapak. Kasih. Bilang ke bapaknya udah aja gininya. Mas, gininya udah aja sih. Bapak, satu lagi ya. Biar lihat fermentasinya kayak gimana campurannya. Dicampur tar dulu, nunggu mesinnya berhenti dulu. Pun. Nah, ini lihat teksturnya. Langkah-langkah yang kita lalui, kita terapkan. Pertama, bikin mikroba. Mikroba fungsinya menguraikan bahan organik dalam bentuk kotoran hewan, namanya intil, yang prosesnya digiling. Ya. Ya. Prosesnya itu, Abis ini dia di mix ya, Pak ya? ya, di mix. Prosesnya kan tadi kotoran kambing Ya. setelah digiling dalam bentuk kayak tepung, Kayak tepung, ya, Pak. itu langsung difermentasi. Iya. Proses fermentasi itu cuma menggunakan tadi mikroba. Setelah mikroba yang kita gunakan dengan Dicampur ke sini. dicampur di sini. Nah, tahapan selanjutnya nanti kita teknik fermentasi kotoran hewan
dalam bentuk sindir dengan menggunakan mikroba penghancur tadi. Teknik fermentasi yang kami lakukan nanti kita menyediakan mikroba. Iwal, dolomit, kita sediakan dolomit. Ini apa Pak? Dolomit. Dolomit itu Ya, apa? kapur dolomit. Oh kapur. Ya. Dia di mix sama kapur Ya, juga. ya. Ini gunanya apa Pak? Dia di mix sama kapur kapur ini? itu fungsinya nanti merubah pH. Oh merubah Ya, pH. pH itu biar standar. Ya. pH dalam pupuk itu Tinggi 5 sampai ya? 7. Mm-mm. Ya, pembantu itu 5 sampai 7. Jangan lupa Pak, jangan. Assalamualaikum. Halo. Ini dicampur di sini apa ya? Assalamualaikum. Hmm. Segimana Pak ininya Pak? Ini ada Oh ini terakhir. ada mahasiswa sama dirjen kementerian. Iya ya nggak apa. Ini segini Ya, buat gimana ya, Pak ininya Pak ya. pupuknya? Ya, sedikit ya, sedikit. Bentar ya. Oh separuh ini buat Bentar, segini. ya. Itu apa lagi Pak? Nah, ini mikrobanya. Oh yang mikroba yang Mikrobanya tadi. tadi. Lah, mikroba ini sudah jadi mik. Kalau tadi mikroba cuma penghancur. Iya. Ini ada laktonya. Oh ini udah Ada di ya mix. sudah mik. semua, Ya, mix, sudah semua semua jenis mikroba, udah mikroba ada. yang ada di dalam ini bahan-bahan ini itu nanti untuk menfermentasi bahan kotoran dalam bentuk intil yang sudah saya giling. Jadi fungsi mikroba itu menguraikan bahan organik. Ini kan bahan organik Iya. dalam bentuk kotoran hewan yang sudah melewati kita proses penggilingan, yang nantinya akan menjadikan unsur hara yang siap diserap tanaman. Iya. Unsur haranya siap Diserap tanaman. serap tanaman. Ini kan bahan organik. Iya. Akan berfungsi dan berperan kalau ada mikroba. Iya. Nanti yang nantinya menjadikan unsur hara yang siap diserap tanaman. Iya. Gitu. Dan itu rulesnya itu harus difermentasi dulu Difermentasi sebulan. selama 1 bulan. Proses fermentasi memakan waktu 1 bulan. Setiap 1 minggu sekali kita balik. Iya. Nah itu kenapa memerlukan waktu sampai 1 bulan untuk fermentasi Pak? Karena proses fermentasi, Mbak, proses fermentasi itu kan pengaruh dari mikroba itu sendiri. Nah, mikroba akan berfungsi dan berperan itu kan membelah diri. Semakin lama proses pembelahan diri kan semakin banyak. Nah, pada suhu tertentu dia itu akan berhenti Iya. dari proses fermentasi. Nah, nanti ada teknik proses fermentasi. Iya. Teknik fermentasi. Sebentar nunggu satu lagi untuk Oh, teknik ada fermentasi. lagi? Iya, Apa teknik itu, fermentasi. Cairannya. Oh cairan. Ya, ini harus dibasahi. Lah, kami ingin mencoba bikin bukasih atau kompos yang berkualitas. Ya, makanya ya. Aku tutup hidung nggak apa-apa ya. 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 Ya, kabeh. Ada di mobil deh. Wes. Ya. Wow banget. Nah, pencampuran mikroba kami menggunakan nutrisi dalam bentuk cairan air kelapa leri. Karena di dalam kandungan air kelapa, air leri itu mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan untuk tanaman. Ada sitokininnya, ada B1-nya untuk komposisi pembasahan untuk pembuatan fermentasi. Nah. Dapat ayu. Bakteri pengurai kami mencoba untuk penambahan nutrisi dalam bentuk kotoran walet. Kotoran walet. Oh itu gunanya sama juga. Kotoran walet itu penambahan unsur fosfat. Fosfat alamnya. Nah, kami kotoran walet. Jadi kandungan fosfat kami mencari dari bahan baku kotoran walet. Ini teknik pengomposan. Kang, tarik sini Kang, tarik sini dulu sini. Oh, teknik pencampurannya ya? Teknik pengomposan tarik sana. Sini.
Oh, dibikin jeda. Ini teknik untuk pencampurannya. Teknik pengomposan bahwa kita dibikin kayak sap, kayak bikin lapis. Tingginya sap minimal 30 cm. Tingginya tinggi minimal cm. Lah, setelah dibikin sap tebal tingginya ini 30 cm, baru dimasukin ininya. Mikrobanya. Oh, mikrobanya. Oh, nanti ditutup lagi. Nah, setelah mikroba, fungsinya untuk menguraikan bahan organik dalam berwujud kotoran kambing yang sudah digiling. Mikroba sudah masuk, baru kita taburin kapur dolomit. Kapurnya. Yang penting rata. Yang penting tertutup tetap rata ya. Gua singrong. Yuk singrong. Terus nanti ditutup lagi tutup lagi pakai ini kambingnya. kotoran kambing. Jadi proses fermentasi untuk bahan organik apapun metodenya sama kayak gini. Oh, metodenya harus bikin disap satu sap 30 cm, disemprot mikroba, dikasih kapur 30 cm, disemprot mikroba sampai kapur sampai bahan yang mau difermentasi sampai habis. Itu fungsinya agar fermentasinya lebih maksimal. Kalau misalkan dia nggak ditumpuk kayak gini, dia gagal fermentasinya. Bukan gagal. Nanti proses pengembalikannya harus secampur mungkin. Oh, iya. Berarti dalam proses pembalikannya yang lebih makan ini waktu ya. Nah, setelah itu baru dicampur lagi sama mikrobanya. Mikroba lagi. Aku cobain kapurnya aja deh. Gak mau itu. Sebetulnya teknik pengomposan itu sederhana sekali. Jadi bahan-bahan organik yang ada di alam itu nanti penerapannya cuma dengan mikroba dan dengan kapur dolomit. Sebenarnya sesimpel itu ya, tapi orang-orang kadang orang nggak mau ribet, nggak mau susah. Terus nanti ditutup lagi ya, Pak? Ya. Udah nih, Pak? Ya, ditutup. Ditutup, aku nutup lagi deh. Tapi aku nggak mau itu. Kalau misalkan udah sebulan dia teksturnya kayak gimana, Pak? Hitam. 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 Ada nggak, Pak? Oh, yang itu. Ya, hitam. Boleh lihat nggak, Pak? Boleh. Ini udah selesai berarti segini doang ya? Ini nanti bener-bener basah. Iya. Oh, dibasahin. Bener-bener basah. Makanya ini kan cuma praktek ya. Ini bener-bener nanti basah. Basahnya itu kalau digenggam itu kan tidak melekat tapi mengembun kadarnya. Jadi tidak mengembun ya. Itu kebasahan proses pembuatan kompos atau bokasi. Karena bakteri akan berkembang, akan membelah diri pada kelembapan yang ideal, suhu yang lembab. Kalau kering dia tidak mau berkembang. Kayak itu ya? Ya, kayak itu. Dia, Pak. Betul sah. Oh, yang ini udah selesai. Ya. Ini. Oh, warnanya aja yang berubah ya, Pak? Iya. Dan amoniaknya berkurang. Jadi terus pH-nya juga turun. pH-nya normal. Oh, pH-nya jadi normal. 5 sampai 7. Tuh warnanya yang berubah. Warna kita jadi hitam. Biar kelihatan perbandingannya nih. Nih. Yang ini udah selesai. Ya, sudah selesai proses fermentasi. Beda kan? Beda. Beda warnanya. Warnanya beda. Ini pupuk fermentasi sudah jadi,
berubah warna jadi hitam. Jadi Kalau ini hitam. kesukulatan. Ya. Beda warnanya Beda. ya, ini udah Karena proses fermentasi selama 1 bulan. dan pH-nya udah normal. Benar normal. Yang ini pH-nya masih Ya. 5 sampai Ya, 7. ya. Oke. Keren. Nah, ini siap pakai. Ya, siap pakai. Ini siap packing nanti. Siap di packing terus siap Kirim. didistribusiin ke Ya, petani. Petani ya, betul. Keren, Nah. luar biasa. Dan ini bahan pembuatan bukasi kompos ini benar-benar bahan murni dari kotoran. Tidak ada campuran bahan Kimia yang lain, sedikit kimia pun sedikit pun, sama tanah, sama pasir sedikit pun tidak ada. Jadi memang pure murni kotoran. Kotoran sama Bahan-bahan yang lain udah tadi ya, mikroba tersebut. luar biasa Bapak. Prosesnya cukup panjang Cukup juga ya Pak panjang, ya. ya. Cukup Makanya panjang kalau dan cukup ribet. Ya. Makanya kebanyakan orang nggak mau iya, ribet. ya mau ribet. Simpel Makanya aja udah. kuncinya kan dia nggak mau kerja kerasnya kan nggak mau. Ya nggak mau kangelang, nggak mau kelangan kober. Rulesnya kebanyakan Iya, kan. iya, apa tuh? Rulesnya tuh kayak Iya. prosesnya kebanyakan. Iya, Jadinya orang-orang males gitu. males. Harus fermentasi dulu, giling dulu. Ya, betul. Bapaknya terajin, emang keren. Luar biasa Bapak. Makasih loh udah ditunjukin Ya. prosesnya ya. Ya, ini proses bahan-bahannya. Keren. Ya. Kasih Bapak.